Baik, di sini saya sudah menyiapkan 3 polybag yang akan saya isi menggunakan pertama adalah tanah saja. Kemudian juga ada tanah yang akan dicampurkan NPK nantinya dan juga ada tanah kompos. Kemudian kami menyiapkan bibit bayam atau benih bayam yang telah kami rendam selama 6 jam dan menaburkan atau menaruh bibitnya ke dalam 18 polybag yang telah kami siapkan. Baik, yang paling atas adalah tanah kompos, yang tengah tanah saja, yang terakhir adalah tanah yang akan diisi NPK nanti. Baik, kami telah menyiapkan media siram yaitu NPK dengan perbandingan 1 sendok teh NPK dengan 1 liter air, kemudian kami siramkan ke media tanamnya. Dan untuk 12 polybag di atas, kami hanya menyiramkan dengan air saja yang tanpa ada campuran apapun. Baik, di sini kami akan membedakan mana yang akan ditaruh di tempat redup dan mana yang akan ditaruh di tempat yang penuh cahaya. Baik, yang paling depan adalah media tanah dan NPK, yang tengah adalah tanah saja, yang paling belakang adalah tanah dan kompos. Baik, di sini di depan saya ada tanaman bayam dengan pupuk kompos di perlakuan terang. Di sini rata-rata tingginya adalah 3,9 cm. Baik, di depan saya adalah tanaman bayam dengan media tanah kompos dengan perlakuan redup dengan rata-rata 3,8 cm. Di depan saya terdapat tanaman bayam yang ditambahkan pupuk NPK dan di perlakuan cahaya terang mendapatkan hasil rata-rata tinggi 6,48. Jadi di depan saya sudah ada tanaman bayam yang ditambahkan pupuk NPK dan di perlakuan cahaya redup dan mendapatkan tinggi rata-rata 5,08. Baik, di sini di depan saya ada tumbuhan bayam yang diperlakukan menggunakan tanah biasa dengan menggunakan cahaya terang dengan tinggi rata-rata 2,2. Baik, di sini di depan saya ada tanaman bayam yang diperlakukan menggunakan tanah biasa dan menggunakan cahaya redup dan mempunyai tinggi rata-rata sebesar 1,54 cm. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nilu Friersana Devia, NIM akhiran 07. Saya Dinda Oktavi Ramadhani, akhiran 09. Saya Maheswara Audia Segara Pradikto dengan akhiran NIM 011. Saya Angelo Miska Timothy Karinda dengan NIM akhiran 15. Saya ini Madrina Darmala dengan NIM 28. Baik, di sini sudah terdapat 3 tabel. Yang pertama yaitu tabel variabel tinggi tanaman. Kemudian yang tabel kedua ada jumlah daun bayam. Dan kemudian tabel ketiga ada bobot tanaman bayam. Di sini kita akan uji ANOVA-nya. Pertama kita pilih data analisis, kemudian kita pilih ANOVA to factor without replication. Lalu kita masukkan input range-nya. Ini. Angka yang ada di tabel. Kemudian kita pilih output range-nya, tempat di mana kita akan meletakkan datanya. Kita pencet di sini. Kemudian kita pencet OK. Di sini didapatkan hasil p-value-nya kurang dari 0,05. Ini menunjukkan bahwa pupuk memberikan pengaruh signifikan terhadap tinggi tanaman. Kemudian, uji ANOVA jumlah daun bayam. Kita pencet lagi data analisis.
Kita pilih pilihan yang sama, ANOVA 2 factor without replication. Lalu kita pilih input range-nya, angka yang ada di tabel, jumlah helai daun. Kemudian output range-nya kita pilih di sebelah sini. Kemudian kita pencet OK. Di sini tertera p-value-nya kurang dari 0,05. Ini menunjukkan bahwa setiap pupuk memberikan perubahan signifikan terhadap jumlah helai daun. Kemudian yang terakhir, yaitu berat berat tanaman. Kita pilih ANOVA 2 factor without replication lagi. Input range-nya kita pilih ini. Sebelumnya data kita akan ubah menjadi horizontal terlebih dahulu. Kemudian output range-nya kita taruh di sebelah sini. Kemudian kita pilih OK. Baik, di sini sudah terdapat 3 tabel. Yang pertama yaitu tabel variabel tinggi tanaman. Kemudian yang tabel kedua ada jumlah daun bayam. Dan kemudian tabel ketiga ada bobot tanaman bayam. Di sini kita akan uji ANOVA-nya. Pertama kita pilih data analisis, kemudian kita pilih ANOVA 2 factor without replication. Lalu kita masukkan input range-nya. Ini. Angka yang ada di tabel. Kemudian kita pilih output range-nya, tempat di mana kita akan meletakkan datanya. Kita pencet di sini. Kemudian kita pencet OK. Di sini didapatkan hasil p-value-nya kurang dari 0,05. Ini menunjukkan bahwa pupuk memberikan pengaruh signifikan terhadap tinggi tanaman. Kemudian, uji ANOVA jumlah daun bayam. Kita pencet lagi data analisis. Kita pilih pilihan yang sama, ANOVA 2 factor without replication. Lalu kita pilih input range-nya, angka yang ada di tabel, jumlah helai daun. Kemudian output range-nya kita pilih di sebelah sini. Kemudian kita pencet OK. Di sini tertera p-value-nya kurang dari 0,05. Ini menunjukkan bahwa setiap pupuk memberikan perubahan signifikan terhadap jumlah helai daun. Kemudian yang terakhir, yaitu berat berat tanaman. Kita pilih ANOVA 2 factor without replication lagi. Input range-nya kita pilih ini. Sebelumnya data kita akan ubah menjadi horizontal terlebih dahulu. Kemudian output range-nya kita taruh di sebelah sini. Kemudian kita pilih OK. Baik, di sini saya akan membuat grafik interaksi pupuk terhadap cahaya. Pada tanah biasa sebesar mendapatkan 4,5 dan tanah NPK terhadap cahaya terang sebesar 6,5 dan tanah plus kompos pada cahaya terang sebesar mendapatkan 6. Pada tanah biasa menggunakan cahaya redup sebesar 3,1, tanah plus NPK menggunakan cahaya redup sebesar 5,1, dan tanah plus kompos sebesar 4,7.
Jika data tersebut dimasukkan ke dalam tabel, akan mendapatkan hasil seperti ini. Ya. Dan untuk keterangannya, satu itu pada diagram 1 menggunakan itu tanah biasa, pada diagram 2 tanah plus NPK, diagram 3 tanah plus kompos. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan zat apa saja yang terkandung dalam tanah biasa. Yang pertama adalah mineral sekitar 45%, meliputi pasir, debu, dan lempung yang berasal dari pelapukan batuan. Yang kedua, bahan organik sekitar 5%, berasal dari sisa tumbuhan dan hewan yang sudah terurai. Yang ketiga, air 25% dan udara 25% berperan dalam proses kimia dan sebagai media kehidupan mikroorganisme tanah. Yang berikut saya akan menjelaskan zat apa saja yang terdapat pada tanah dengan pupuk NPK. Yang pertama nitrogen, mendorong pertumbuhan daun dan batang, dan penting untuk pembentukan protein dan klorofil. Yang kedua fosfor, membantu pertumbuhan akar, pembentukan bunga dan buah, serta penting dalam transfer energi. Dan yang ketiga kalium, memperkuat jaringan tanaman, meningkatkan ketahanan terhadap penyakit dan kekeringan, serta mengatur keseimbangan air. Zat dalam tanah dengan pupuk kompos mengandung unsur hara makro N, P, K, walau kadarnya lebih kecil dibanding pupuk kimia. Unsur hara mikro seperti Fe, Zn, P, Mn, Cu, dan lain-lain. Asam organik yang meningkatkan ketersediaan unsur hara, memperbaiki struktur tanah, dan menambah mikroorganisme bermanfaat. Bahan organik tinggi memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah, serta membantu retensi air. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang interaksi zat-zat dalam tanah dan pengaruh pupuk. Yang pertama, yaitu pupuk NPK ditambahkan ke tanah, 3 unsur utama yaitu N, P, dan K meningkat. Dan ini langsung meningkatkan pertumbuhan tanaman jika sebelumnya tanah kekurangan unsur tersebut. Namun interaksi antar unsur hara juga terjadi. Misalnya cukupnya nitrogen dapat meningkatkan penyerapan kalium dan sebaliknya. Ada pula interaksi antagonis, misalnya kelebihan kalsium bisa menghambat penyerapan magnesium. Yang kedua yaitu pupuk kompos yang berperan memperbaiki struktur tanah dan memperkaya kandungan bahan organik serta mikroorganisme. Kompos tidak hanya menyediakan beragam unsur hara, walaupun dalam jumlah lebih sedikit dari pupuk organik, tetapi juga melengkapi unsur mikro dan asam organik yang memperbaiki ketersediaan nutrisi serta meningkatkan kesehatan tanah dalam jangka panjang. Penggunaan pupuk organik, yaitu pupuk kompos, dan pupuk anorganik, yaitu NPK, secara tepat dapat memberikan hasil optimal. Pupuk NPK memberikan unsur-unsur makro cepat, sedangkan kompos menambah unsur mikro dan memperbaiki sifat tanah secara keseluruhan. Kombinasi keduanya bisa meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan produksi tanaman selama keseimbangan dan dosis unsur hara diperhatikan agar tidak terjadi antagonisme atau ketidakseimbangan nutrisi.